Pasti dari Allah kan? Iya, dari Bapa, Sang Bapa. Nah, jadi si Yesus ini siapa? Firman Allah itu, Si Allah ini siapa? Sang Bapa. Jadi yang Tuhan siapa? Ketiganya, Bapa, Firman, Roh Kudus. Sama seperti saya sama kamu. Jadi Kalau saya ini berikan orangnya kamu, berbeda ya? Yesus dengan Bapa itu beda. Ya, halo Indra, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan. Iya. Saya Kristen, bukan teman-teman seberang. Apa yang mau ditanya? Saya hanya mau bertanya saja sebenarnya itu tentang kemarin kan saya pernah dengar Elia menyatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa, dan saya masih bingung dengan hal itu dan saya pengen mendengar penjelasan langsung dari Kak Elia. Itu saja. Oke, bagaimana kita menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Bapa? Ini saya tunjukkan gambar ya Pak, biar Bapak mengerti apa maksud bahwa Yesus itu bukan Bapa. Bentar ya, saya ini dulu. Yesus bukan Bapa, bagaimana penjelasannya ya? Oke, ini saya perhatikan dengan baik ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan bahwa Yesus bukan Bapa? Nih, boleh diperhatikan dengan baik ya. Jadi begini, Allah Tritunggal itu untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Bapa, itu harus kita kenali dalam Tritunggalan Allah. Yesus itu bukan Allah Bapa, karena itu berbeda realita. Nah, sekarang kita belajar Tritunggal. Tritunggal itu apa? Allah Tritunggal atau Allah Trinitas itu dari kata Latin trinitas atau tres unitas, yang dimana tres artinya tiga, unitas artinya keesahan atau kesatuan. Jadi Trinitas adalah ketigaan yang esa, ya, atau bahasa lainnya a compounded singleness, kesatuan yang tidak terdefinisikan begitu. Nah, ilustrasinya adalah Allah yang esa itu siapa sih? Dalam 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Allah yang esa ini adalah Sang Bapa. Ngerti ya? Jadi Allah yang esa adalah Sang Bapa. Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya, dia memiliki firman. Yang oleh firman ini, dia menjadikan segala sesuatu. Ya, dalam bahasa Yunaninya disebut dengan logos. Ya, nah logos ini disebut ilmu, makanya biologi itu bio dan logos, ilmu bio. Lalu teologi, teos dan logos, ilmu tentang teos. Berarti Sang Bapa ini yang adalah Allah itu di dalam dirinya yang memiliki firman, yang oleh firman ini Bapa menjadikan segala sesuatu. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah melalui apa? Melalui firman-Nya. Ya. Nah, firman ini disebut sebagai anaknya. Ya. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa ini memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Jadi Bapa, firman-Nya atau pikirannya Bapa sendiri, dan rohnya Bapa itulah Tritunggal. Nah, Yesus dalam Yohanes 1 ayat 14 adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Jadi Yesus itu bukan Bapa, tetapi firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Nah, jadi apakah Yesus adalah Allah Bapa? Tentu tidak. Tapi Yesus adalah Sang Anak atau Sang Firman. Yang mengatakan Yesus adalah Sang Bapa itu pengajaran keliru dari modalisme. Ya, itu ajaran sesat yang dikutuk oleh gereja yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus, Yesus adalah Firman. Jadi Yesus itu berganti-ganti peran. Nah, itu penjelasan yang salah. Inilah penjelasan yang benar. Kalau Bapa adalah Allah, maka apa yang di dalam Bapa pastilah Allah. Firman-Nya Bapa pastilah Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Sama seperti Bapa. Kalau tubuh Bapa adalah manusia, berarti pikiran Bapa dan roh Bapa adalah manusia. Tapi apakah tubuh Anda adalah pikiran Anda? Apakah pikiran Anda adalah roh Anda? Tidak. Kalau tubuh Anda adalah manusia, roh Anda adalah manusia, pikiran Anda adalah manusia, apakah ada 3 manusia? Tentu tidak ada. Hanya ada 1 manusia. Nah, kalau tubuh Anda bukan pikiran Anda bukan roh Anda, tapi sama-sama manusia, tapi tidak ada 3 manusia. Nah, kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah, rohnya Bapa pastilah Allah.
Kak, Bapa bukanlah Firman, Firman bukan Roh Kudus bukanlah Bapa. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Mengerti sejauh ini? Ya, terima kasih Kak Elia. Memang kemarin itu kan saya juga sering mendengar ada teman-teman juga yang berdoa, dan termasuk saya juga. Kalau kita berdoa seperti ini contohnya, Bapa kami di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah itu Betul, itu betul. Karena apa, Pak? Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Artinya apa? Mana nih? Aduh, sebentar ya. Artinya apa? Kita mengenal Bapa itu hanya melalui Yesus yang adalah firman-Nya Bapa. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mungkin nggak agama lain mengenal Tuhannya tanpa kitab sucinya? Nggak mungkin. Kitab suci mereka itu apa? Firman Allah yang jadi buku. Kalau mereka nggak mungkin mengenal Allah mereka tanpa firman Allah mereka yang menjadi buku, yaitu kitab, maka kita tidak mungkin bisa mengenal Bapa tanpa firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu adalah sang firman, firman-Nya Bapa itu sendiri yang datang ke dunia ini menyatakan siapa Bapa itu. Jadi berdoa bagaimana? Tuhan Yesus sudah ajarkan kita berdoa, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Karena doa kita akan dikuduskan oleh Yesus yang mengenalkan kita kepada Bapa. Makanya dalam surat Ibrani, Tuhan Yesus itu adalah imam besar kita. Imam besar itu artinya apa? Pengantara kita. Firman Allah lah yang mengantarai manusia kepada Bapa. Firman-Nya Bapa lah yang mengantarai manusia kepada Bapa. Jadi di dalam Yesus, Bapa itu bisa bertemu dengan manusia. Tanpa Yesus, Bapa dengan manusia tidak akan pernah bisa bertemu. Manusia tidak akan bisa mengenali Bapa tanpa Yesus. Tapi di dalam Yesus, manusia bisa bertemu dengan Bapa. Karena Yesus telah menyatakan siapa Bapa yang tidak kelihatan itu. Maka di dalam Yesus, kita menyembah Allah yang benar. Begitu. Ngerti? Oke, baik, terima kasih Kak Elia. Memang kemarin itu kan hanya potongan-potongan video yang saya lihat dan belum mendengar secara langsung penjelasannya, dan sekarang saya sudah mengerti apa yang Kak Elia sampaikan. Ya, salam kenal, saya Indra dari Manokwari. Kami bergerak di penerjemahan Alkitab untuk suku-suku di pedalaman Papua. Ya, minta hikmat dari Tuhan agar Tuhan membimbing dalam penerjemahan agar tidak salah dalam penyimpulan. Karena kadangkala yang menyebabkan kesalahpahaman dalam doktrin, dalam dogma, itu adalah kesalahpahaman dalam terjemahan. Misalnya, orang-orang umat sebelah selalu salah paham dengan kekristenan karena mereka belajar dari terjemahan. Mereka tidak belajar aslinya Alkitab itu. Gitu, ya. Thank you, Pak. Tuhan berkati ya. Berkati Elia. Ya. Saya Silakan Gio. Selamat siang. Selamat siang. Silakan brother. Mau tanya apa? Dari iman apa kamu? Saya dari Islam. Oke, silakan. Kamu mau tanya apa? Oke, nggak apa-apa ya kan? Gak apa-apa dong. Kamu kan mau belajar. Siapa tahu bisa Iya, dibaptis. untuk sharing-sharing aja. Oke, silakan. Mau tanya apa? Apa yang mau ditanya? Gio? Takutnya nggak enak kan? Jangan nggak enak. Justru kamu datang ke sini tuh mau bertanya. Saya nggak akan menghakimi kamu. Tapi yang penting kamu sopan bertanya dan mau belajar. Gitu. Kita nggak pernah marahin orang bertanya. Justru kalau pertanyaanmu aneh, itu membuktikan kamu belum belajar. Makanya saya ajari kamu. Gitu loh. Tanya apa aja, silakan. Untuk menanyakan keyesusan. Yesus itu siapa sih ya, Mbak? Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Sang Bapa. Kamu pasti dalam pemahaman imanmu. Jadi begini, untuk mengerti siapa Yesus, kamu harus melepaskan dulu dogma iman kamu sebagai seorang muslim. Nah, saya akan ajari kamu, Yesus itu disebut firman itu artinya apa sih? Ya, mungkin dalam iman kamu, brother, firman itu adalah sebatas kata-kata. Tidak, dalam iman Kristen tidak seperti itu. Firman dalam bahasa Yunani itu adalah logos, yang artinya pikiran. Ya, nah, Yesus itu adalah pikiran Allah Sang Bapa
kecerdasan Allah Sang Bapa, ilmunya Allah Sang Bapa yang menjadi manusia. Sama seperti kamu. Kamu punya tubuh, kamu punya pikiran, kamu punya firman, dan kamu punya roh. Nah, Yesus itu ibarat firman-Nya Allah itu. Sama seperti kamu punya firman, kamu punya pikiran, Yesus itu adalah pikiran atau firman-Nya Bapa. Kamu berbicara dengan saya itu melalui apa? Misalnya kamu perkenalkan dirimu, saya adalah Gio. Saya bisa kenal kamu, saya bisa tahu kamu siapa, itu melalui firman-Mu, pikiran-Mu yang menjadi suara di telinga saya. Maka saya bisa kenal kamu. Tanpa firman-Mu yang menyatakan siapa kamu, saya nggak akan bisa kenal kamu. Nah, tanpa Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri, tidak mungkin bagi kami bisa mengenal Allah, yaitu Sang Bapa. Ya, jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, sama seperti kamu di dalam iman kamu. Kamu percaya Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi buku. Ya, tanpa Quran kamu tidak mungkin bisa mengenali Allahmu, bukan? Kamu tidak tahu Allahmu seperti apa, hukumnya seperti apa, karena semuanya itu ada dalam Quranmu. Nah, kalau kamu tidak mungkin mengenal Allah tanpa firman yang menjadi buku, yaitu Al-Quran, dengan arti lain, kalau kamu tidak akan mungkin mengenal Allahmu tanpa Quranmu, yang adalah firman Allah yang jadi buku, maka kami tidak mungkin mengenal Allah kami tanpa Yesus yang adalah firman menjadi manusia. Bedanya, dalam iman kamu, firman Allah itu menjadi buku, maka disebut Al-Quran. Nah, kalau dalam iman kami, firman Allah itu tidak jadi buku, tapi menjadi manusia. Dan ketika menjadi manusia disebut Yesus. Nah, di dalam iman kamu, ketika dia diwahyukan di dalam kertas lalu jadi buku, kamu sebut namanya apa? Al-Quran. Nah, ketika firman Allah dalam iman kami menjadi manusia, disebut namanya apa? Yesus. Nah, sama halnya, kamu tidak mungkin mengenal Allah kamu tanpa kitab suci kamu yang adalah Al-Quran, maka kami tidak mungkin bisa mengenal Allah kami, yaitu Sang Bapa tanpa Yesus yang adalah firman-Nya. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, tentang firman hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Cuma bedanya, dalam iman kamu percaya firman Allah jadi buku. Kalau kamu menolak Quran kamu, kalau kamu menolak kitab sucimu, kamu menolak Allah nggak? Kamu pasti menolak Allah. Tidak. Kalau kamu tolak kitab sucimu, kamu pasti menolak Tuhanmu, bukan? Karena kitab sucimu itu adalah firman, kata-kata Allahmu sendiri. Betul nggak? Maka, kalau kami menolak Yesus, artinya kami menolak Allah kami. Karena Yesus adalah firman Allah kami yang menjadi manusia. Jadi perbedaannya itu, dalam iman kamu firman Allah jadi buku, dalam iman kami firman Allah jadi manusia. Paham ya? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi pertanyaan, firman itu dari Allah. Firman Allah. Pasti dari Allah kan? Iya, dari Bapa, Sang Bapa. Nah, jadi si Yesus ini siapa? Firman Allah itu Si Allah ini siapa? Sang Bapa. Jadi yang Tuhan siapa? Ketiganya, Bapa, Firman, Roh Kudus. Sama seperti saya sama kamu. Jadi Kalau saya ini berikan orangnya kamu, berbeda ya? Yesus dengan Bapa itu beda. Yesus bukan hanya dua, bahkan Bapa, Firman-Nya dan Roh-Nya itu berbeda, tapi satu sebagai Allah. Sama seperti kamu. Tubuh kamu dengan firman kamu dengan roh kamu beda nggak? Apakah tubuhmu adalah rohmu? Tapi beda kan? Tubuhmu bukan firmanmu, firmanmu bukan rohmu. Ada 3 realita yang berbeda. Tapi apakah ada 3 Gio? Apakah ada 3 manusia? Enggak, hanya ada 1. Nah, kalau saya beri Gio itu gelarnya direktur. Yang direktur itu tubuhmu, firmanmu, atau rohmu? Tentu ketiganya, bukan? Tapi bukan berarti ada 3 direktur. Nah, kalau kamu tanya ada berapa Tuhan? Hanya 1 Tuhan. Tetapi Bapa adalah Tuhan, firman-Nya pasti Tuhan, rohnya pasti Tuhan. Sama seperti kamu. Kalau kamu adalah Tuhan, kalau kamu adalah direktur, gelar kamu adalah direktur, maka tubuhmu direktur, firmanmu direktur, rohmu direktur. Tapi tidak ada 3 direktur, hanya ada 1 direktur. Nah, Bapa, kalau Bapa adalah Tuhan, maka firman-Nya Bapa, pikirannya Bapa, dan rohnya Bapa yang adalah Roh Kudus pastilah Tuhan. Tapi apakah ada 3 Tuhan? Tidak.
Hanya ada satu Tuhan. Gitu. Jadi pahami Tritunggal itu sebagai 3 realita konkret yang ada, bukan sebagai 3 orang yang berbeda. Kalau di bawah ada yang nanya, lalu kitab suci itu apa? Bible itu apa? Bible itu adalah catatan mengenai Yesus yang adalah Sang Firman. Jadi dalam iman Kristen tidak ada firman jadi buku itu, tidak ada. Firman jadi manusia itu yang ada. Nah, kisah mengenai firman yang menjadi manusia ini, kisah mengenai Yesus ini ditulis dalam Alkitab, maka disebut Bible. Gitu. Jadi Alkitab kami ini tidak turun dari langit. Yang turun dari langit adalah Yesus. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata, "Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Aku dari atas," kata Yesus, "kamu dari bawah." Jadi kalau iman kalian percaya firman Allah jadi buku ke bumi, turun menjadi buku, kami percaya firman itu turun menjadi manusia. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, melakukan banyak hal, yaitu Yesus, maka kisah mengenai apa yang dilakukan Yesus itulah yang dicatatkan dalam Alkitab. Makanya disebut Injil, yang artinya kabar baik. Begitu. Ngerti ya? Jadi sekarang Yesus itu kemana ya, Mbak? Oh, Yesus itu kemana? Ketika di dalam Matius 28, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Disaksikan oleh para murid. Banyak mata yang melihat dia. Siapa ini? Aduh, jangan telepon dulu ya guys. Bentar ya. Nah, Tuhan Yesus itu di mana? Tuhan Yesus itu naik ke sorga, disaksikan oleh para murid. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, para murid itu melihat langit terbuka dan Tuhan Yesus naik ke sorga setelah dia 40 hari bangkit. Gitu. Jadi dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi mereka yang mau percaya kepada Yesus. Terus yang disalib itu kayak mana itu? Yang disalib itu adalah Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang ke surga itu Adalah Yesus juga. Dia kembali kepada Bapaknya. Yesus kembali kepada Bapa. jadi 2 Yesusnya. Satu. Yang Kan disalib Yesus kan firman Allah. Yesus kan firman Allah. Ketika Yesus mati, artinya firman Allah yang menjadi manusia itu mati. Nah, ketika dia bangkit dari kematian menjadi pemenang, lalu Yesus yang sama itu terangkat ke surga. Yesusnya satu. Karena ada timeline-nya. Tuhan Yesus mati dulu, bangkit pada hari ketiga, baru hidup di bumi selama 40 hari, baru naik ke surga, kembali kepada Bapa. Makanya dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan bukan berarti ada kursi lalu duduk. Duduk di sebelah kanan harus dipahami dalam budaya orang Ibrani. Duduk di sebelah kanan artinya adalah Tuhan Yesus itu mendapatkan kemuliaan. Memperoleh kemuliaan yang tertinggi dari Bapaknya. Begitu. Terus Gimana? pernah dengar ini ya, Mbak. Katanya Tuhan Yesus itu berdoa. Ya, dia berdoa kepada Bapaknya. Berdoa itu kan berkomunikasi. Dia tidak meminta-minta kepada Bapa. Yesus memang berdoa kepada Bapa untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia yang sejati. Karena firman Allah menjadi manusia, bukan manusia jadi-jadian. Bukan manusia super-superan. Dia benar-benar menjadi manusia. Dan dia berdoa dalam keadaannya sebagai manusia itu. Karena berdoa itu sifat manusia. Sama seperti kamu. Kalau kitab suci kamu misalnya terbakar, apakah firman Allah terbakar? Tidak. Yang terbakar itu apa? Kertasnya kan? Firman Allahnya tidak mungkin terbakar. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, apakah keilahian berdoa? Tidak. Yang berdoa itu apa? Kemanusiaannya. Bahkan ketika Yesus mati, yang mati apakah keilahiannya mati? Tidak. Yang mati adalah kemanusiaannya. Makanya Rasul Petrus bilang, ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Gitu. Karena berdoa itu sifat manusia. Sama seperti terbakar itu sifatnya kertas. Misalnya, kitab kamu itu masuk ke dalam air, lalu basah. Lalu apakah saya bilang firman Allah kok basah? Firman Allah kok terbakar? Kan nggak mungkin. Karena yang terbakar itu sifat kertasnya, bukan sifat firman Allahnya. Nah, Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia ketika berdoa, apakah firman Allah berdoa? Bukan. Yang berdoa itu apa? Kemanusiaannya. Yang mati itu apa? Kemanusiaannya. Melalui kodrat insaninya itu, pribadi firman. Jadi kalau dia jadi manusia, berarti bukan Tuhan. Dia Tuhan dong. Apakah firman Allah ketika menjadi buku bukan firman Allah?
Ya kenapa harus berdoa harusnya kan? Dia kan Tuhan. Berdoa itu kan sifat manusianya, Ya kan bukan dia Tuhan. sifat ilahinya. Tuhan itu kan gelarnya, bukan Ya sama aja kan hakikatnya. Tuhan. Tuhan itu bisa segalanya pasti kan. Betul, betul. Dia segalanya. Tetapi ketika dia berdoa, dia berkomunikasi kepada Bapaknya. Dia berdoa itu bukan meminta-minta. Dia bukan bilang, aduh aku nggak bisa melakukan ini. Bukan. Lihat doa Yesus, dia tidak meminta-minta. Dia berkomunikasi kepada Bapaknya, yang adalah sumbernya dari mana ia keluar dan datang. Karena Tuhan Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini, kata Tuhan Yesus. Gitu. Jadi dia berkomunikasi kepada sumbernya dari mana dia berasal. Doa Yesus itu, berikanlah saya ini, berikanlah saya ini. Bukan begitu. Dia berkomunikasi. Kalau boleh tahu, apa ya? Apa? Kata-kata dia berdoa itu. Gimana? Kalau boleh tahu kata-kata dia berdoa itu kayak mana? Dia mendoakan kami malah. Ya Bapa, biarlah mereka menjadi satu, sama seperti aku dan engkau adalah satu. Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Aku dan Allah Sang Bapa itu satu, kata Yesus. Nah, dia berdoa agar murid-muridnya juga satu, sama seperti dia dan Bapanya adalah satu. Itu doa Yesus. Jadi dia enggak ngemis-ngemis, Tuhan berikanlah saya ini, berikanlah saya ini. Enggak. Dia doanya itu ya untuk mengasihi kami manusia di dalam karyanya itu ketika jadi manusia. Gitu. Allah itu Sang Bapa bersama firman dan rohnya. Yesus itu adalah firmannya, simple. Dan Roh Kudus adalah rohnya. Gitu. Bapa di sini bukan Allahnya kalian ya, brother, beda. Allahnya kalian dengan Allahnya ke kami itu beda. Tidak sama, ya. Gitu ya. Kalau gitu kita lanjut ya, brother ya. Ya, thank you. God bless you. Ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan mau tanya apa, sister? Oh. Nah, sebelumnya salam toleransi, Kakak. Oke, silakan mau tanya apa? Manusia ini kan diciptakan ada yang baik, ada yang buruk, benar kan? Oh, tidak. Kalau Beda. maksudnya gini, ada yang kelakuannya baik, ada yang kelakuannya buruk. Bukan. Beda. Jadi kalau kita mengerjakan misalnya dosa, itu balasannya dalam Kristen tuh apa? Gitu aja. Oke. Yang pertama saya ralat ya pernyataan kamu, Ernie ya. Di dalam iman kami tidak ada Tuhan itu menciptakan orang jahat, orang baik. Tuhan itu pada mulanya menciptakan semua manusia itu baik. Tetapi Ya, benar. ya, tapi ketidaktaatan manusia itulah yang membuat dia menjadi buruk. Makanya upah dosa dikatakan adalah maut. Nah, upah dari dosa itu, upah dari kejahatan manusia itu adalah maut dan kematian. Nah, apa balasan untuk dosa dalam iman Kristen? Ini secara umum dulu ya, secara universal. Upah dari dosa dalam iman Kristen itu sebagaimana yang dikatakan oleh Allah pada penciptaan. Ketika dia berkata, Adam dan Hawa, kalau kamu berdosa dengan tidak taat kepadaku untuk memakan pohon pengetahuan itu, kamu akan mati. Jadi upah dari dosa itu ya kematian kekal. Yang artinya manusia itu jadi rusak karena dosa itu. Jadi kalau orang berdosa, upahnya apa sih? Apa yang akan dibalaskan dari dosanya? Kematian kekal. Nah, untuk itulah semua orang yang hidup di dunia ini semua udah berdosa. Maka semua orang harus mengalami kematian kekal karena dosanya. Namun, Allah itu nggak mau manusia mati kekal. Maka dia datang ke dunia ini melalui firman-Nya, yaitu Yesus, datang ke dunia ini untuk mengalahkan kematian itu dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus turun kepada kuasa dosa itu, turun kepada kuasa kematian itu, lalu mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Makanya, setiap orang yang mati di dunia ini, kami ajak untuk percaya kepada Yesus agar memperoleh hidup sebagaimana Yesus telah hidup kembali. Maka, di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman.
Lalu bagaimana sih orang Kristen itu kalau dia percaya sama Yesus tapi dia masih punya dosa? Ya, dosanya akan dibalaskan di dunia ini. Tetapi kuasa dosa, yaitu maut, kematian tadi, tidak akan lagi berkuasa atas dia. Konsekuensi dosa tetap ditimpakan oleh Allah di dunia ini, tapi kematian kekal tidak lagi merenggut nyawa orang yang percaya kepada Yesus, karena orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang akan mengalami nasib yang sama seperti nasib yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, yaitu bangkit dari kematian itu. Karena satu-satunya pribadi yang telah hidup kembali di dalam sejarah semesta ini dari kematian hanyalah Yesus Kristus. Ada yang hidup tapi mati lagi. Nah, Tuhan Yesus, dia mati tapi namun hidup lalu tidak mati lagi. Itu kalau dalam iman kami, ya. Oh, oke, siap kakak. Terima kasih penjelasannya. Thank you ya. Tuhan berkati ya Erni ya. Oke. Oke, siap. Terima kasih kakak. Ya, sama. Kita lanjut ya. Ada banyak nih, 96 orang. Perasaan aku baru live. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman ya. Saya tidak minta uang Anda, saya hanya minta jari-jari Anda. Silakan Regina. Shalom. Ya, salam. Silakan. Mau tanya apa? Kak, mau nanya. Aku kan dengar dari orang nih, makanya nggak tahu bener atau enggak. Mau nanya kalau dosa yang nggak bisa diampuni Tuhan itu, apakah mencaci maki Roh Kudus itu benar atau enggak? Bukan mencaci maki Roh Kudus, tapi menghujat Roh Kudus. Itu yang tidak akan terampuni. Nah, apa yang menjadi apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Nah, kita akan belajar ya. Menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Apakah kita sudah melakukan dosa sehingga kita tidak diampuni, begitu ya? Nah, kita belajar ya. Teman-teman, perhatikan apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Ini adalah satu-satunya dosa yang tidak terampuni. Ini satu-satunya dosa yang mendatangkan maut, ya. Nah, kita lihat ya. Menghujat Roh Kudus itu seperti apa? Kita lihat dalam Matius 12 ayat 22, ayat 31 dan 32. Dikatakan begini. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan pun tidak. Nah, jadi maksud menghujat Roh Kudus ini. Jadi, di dalam perikop keseluruhan ini, konteksnya kita perhatikan dulu. Bahwa pada masa itu Tuhan Yesus sedang melakukan pengusiran setan. Jadi Tuhan Yesus ini bermujizat. Nah, orang-orang Farisi datang ke Galilea. Lalu mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Nah, Roh Kudus itu menerangi hati orang Farisi. Roh Kudus itu menyadarkan orang Farisi bahwa Yesus adalah Mesias melalui mujizat yang dia lakukan. Jadi Roh Kudus ini datang ke hati orang Farisi, mengatakan kepada Yesus, kepada orang Farisi ini bahwa itulah Yesus Mesias itu melalui mujizat yang dia perbuat. Tetapi hati orang Farisi menyangkali apa kesaksian Roh Kudus dalam hati mereka dengan berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Kesimpulannya, menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Yesus dan orang Kristen yang murtad sampai mati. Jadi menghujat Roh Kudus adalah menolak untuk percaya Yesus karena apa? Roh Kudus itu datang untuk menginjili seluruh dunia. Roh Kudus itu datang untuk menyadarkan kamu, mengajak kamu untuk percaya kepada Yesus agar kamu diselamatkan. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Nah, Roh Kudus ini datang untuk mengajak kita percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya keselamatan itu. Nah, kalau kita menolak ajakan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus, maka tidak ada lagi jalan keselamatan. Maka kita akan binasa di dalam dosa-dosa kita. Itulah dosa yang tidak terampuni. Lalu, orang yang murtad, orang yang meninggalkan Yesus, lalu menyangkali Yesus dengan kebencian dalam hatinya sampai mati. Ya, nah, orang itu tidak akan diselamatkan. Gitu. Itulah dosa yang tidak terampuni. Apakah orang Kristen bisa menghujat Roh Kudus? Tidak bisa.
Orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang-orang yang diterangi Roh Kudus tapi tidak mau percaya, dan orang-orang yang tidak sungguh percaya menjadi Kristen. Kalau ada orang murtad, berarti dia bukan Kristen. Nah, gitu. Dosa kita yang lain-lain apakah diampuni? Kita akan diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak akan pernah terampuni. Gitu ya, paham ya? Iya ya, paham Kak. Oke, Ya. makasih ya. Oke, thank you ya. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless you. Jadi mengerti ya arti menghujat Roh Kudus itu apa. Jadi jangan disalahpahami lagi. Kamu Muslim boleh nanya nggak? Boleh tanya aja ya. Saya nggak gigit kok, saya orangnya santai ya. Cuma yang sopan ya. Silakan Kak Randy. Shalom Elia. Salam, silakan. Aku punya teman orang Sunda Muslim. Dia bilang gini, di mana tertulis Natal tanggal 25 Desember. Kalau ada, aku kasih uang 100.000 katanya. Bagiku bukan masalah uangnya, tapi masalah gimana cara menjawabnya. Memang tanggal persisnya itu nggak ada dicatatkan di dalam Alkitab. Tapi kita bisa lihat dari Alkitab ya. Sekarang saya bantu kamu ya. Oke. Saya bantu kamu buat memahami apa namanya kelahiran Yesus secara alkitabiah. Oke nih ya. Mana ini? Sebentar ya. Kok udah diganti ya? Oh ya. Aduh. Mana tadi yang aku buka tuh? Nih ya. Oke, kita akan belajar langsung dari Alkitab. Jadi saya buka rujukannya. Kita baca mulai dari kelahiran tuh Lukas ya. Lukas. Kita lihat ya dari apa? Dari Alkitab sendiri. Mulai dari Lukas, Lukas pertama, oke? Perhatikan dengan baik-baik. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ayat 5 ya, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia itu adalah rombongan ke-8 dari giliran imamat. Ya. Nah, istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Nah, lalu langsung ke ayat 10. Pada waktu pembakaran dupa. Kalau pada waktu pembakaran dupa berarti itu serangkaian perayaan hari raya yang namanya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Nah, hari raya pendamaian ini kapan? Kalau kita lihat di sini, Yom Kippur, nih ya, Yom Kippur ya. Yom Kippur itu jatuh di 25 September. Dia berubah-ubah, tapi 25 September di sini, ya. Oke. Berarti Tuhan Zakaria itu sedang bertugas di Bait Suci itu pada tanggal 25 September, ya. Nah, pada tanggal 25 September ini apa yang terjadi? Pada tanggal 25 September ini dikatakan tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Nah, melihat itu Zakaria terkejut dan takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau menamai dia Yohanes." Nah, berarti malaikat itu memberitahu bahwa Yohanes dikandung istrinya itu pada tanggal berapa? 25 September. Nah, setelah itu langsung ke ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, berarti ini kan masih satu perikop. Dalam bulan yang ke-6 berarti 6 bulan setelah September itu bulan apa? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya kan? Nah, berarti dalam bulan Maret, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya, "Apakah maksud salammu itu?" Nah, lalu malaikat berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus." Nah, berarti malaikat itu memberitahu bahwa Maria mengandung Yesus Kristus itu pada bulan apa?
Bulan Maret, bukan? Nah, pertanyaan saya, 9 bulan setelah bulan Maret itu bulan apa? Kamu bisa hitung nggak? Desember. Desember. Jadi dari Alkitab, kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu lahir pada bulan apa? Bulan Desember. Paham ya? Nah, tanggal 25-nya kok bisa persis, Kak Eliana? Kita tutup Alkitab, kita buka sejarawan misalnya Eusebius. Atau nanti kamu cari, ada data sejarah namanya Didaskalia Apostolorum Coptic. Ya, itu dikatakan rayakanlah Natal pada tanggal 25 Desember menggunakan kalender Julian pada waktu itu. Kalau kita sekarang masih menggunakan sudah menggunakan Gregorian. Jadi Yesus apakah lahir 25 Desember? Menurut data sejarah, menurut Alkitab yang didukung oleh data sejarah dan sejarawan gereja, tulisan Eusebius dan juga dokumen Didaskalia Apostolorum itu membuktikan bahwa Yesus memang benar-benar lahir pada tanggal 25 September. Oh, 25 September itu kan hari perayaan lahirnya Dewa Matahari. Ingat, Dewa Matahari baru dikultuskan itu pada tahun 250 Masehi. Sedangkan Natal sudah dirayakan oleh orang-orang Koptik pada tahun 169 Masehi. Makanya nanti kamu cari nama dokumennya Didaskalia Apostolorum Koptik. Itu dokumen dari tahun 169. Sedangkan Dewa Matahari baru tahun 250. Artinya sudah duluan ada Natal daripada kelahiran Dewa Matahari. Gitu. Atau seperti narasi orang lainnya, itu kan baru ditetapkan oleh Roma. Itu ditetapkan baru abad ketiga, abad keempat. Sedangkan Natal sudah dilakukan di abad kedua. Gitu. Ngerti ya maksudnya? Kamu paham? Paham. Oke. Tapi Oke, bisa kalau nggak sudah nanti gimana? tolong dibuatkan VT khusus tentang hal ini gitu tanpa campuran swasta. Video saya ada di TikTok. Nanti kamu cari video saya yang ini. Saya udah buat videonya, cuma kamu yang nggak denger. Ini TikTok saya, yang ini nih. Yang nanti kamu, ini kan TikTok saya kan. Nah, nanti kamu cari, ini judulnya. Benarkah Natal 25 Desember? Ada. Jadi nanti kamu turun dari live ini, kamu turun, nanti kamu klik profil saya, kamu cari judulnya itu, benarkah Natal 25 Desember? Nah, nanti kamu cari, oke? Iya. Akun yang ini. Di akun ini, akun ini. Oke, makasih. Saya udah buat. Sip. Thank you ya. Bless you. Semangat belajar. Nggak bisa dipin, di sini nggak bisa video dipin. Ya. Nggak bisa dipin, teman-teman. Jadi kalau kalian mau belajar, boleh ya. Didastarium, bukan Didastarium, Didaskalia Apostolorum Coptic. Silakan Gayatri. Halo Kak. Ya, silakan. Kamu tanya apa? Kak, ini aku mau tanya, kan pas Tuhan Yesus lahir itu dikatakan kalau pada saat itu kan ada orang Majus, 3 orang disuruh ke sana kan. Nah, Pengembala. Pengembala. Nah, waktu itu dibilang mereka lagi mengembala kan di padang rumput. Pas Betul. itu Desember, harusnya kan ada salju. Emang make sense kalau mereka lagi mengembala gitu di padang rumput, sedangkan itu ada salju, kan salju itu identik dengan Natal ya. Ya. Nah, sabar ya, saya buka ya. Saya kemarin dari Israel pada tanggal 25 Desember. Nggak ada tuh salju di Bethlehem. Iya, soalnya dulu aku sekolah di sekolah Kristen kan, terus jadi pemahaman seperti itu yang diberikan, yang dibilang pada saat itu kan lagi menggembala, terus di mana ada orang mengembala pada saat ada salju, pada saat musim dingin. Oke. Gitu. Yang perlu kamu ketahui begini. Di bulan Desember itu yang mengatakan itu salju itu adalah pola pikir Barat. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus itu lahirnya itu di Bethlehem. Ketika saya pergi ke Israel, nggak ada salju di Bethlehem. Tanggal 25 Desember itu nggak ada. Bahkan sampai Januari itu nggak ada salju di Bethlehemnya. Dan cuma musim dingin. Dan musim dinginnya itu ada pengembala. Di sana ada pengembala. Mereka lupa bahwa kelahiran Yesus itu bukan di daerah utara.
Bukan di kawasan Gunung Hermon ke sana ke atas tuh enggak. Bukan di situ, tapi ke bawah. Nah, salju itu mulai kan ini Asia. Nah, Tuhan Yesus di sini lahirnya. Nah, ini ke Eropa itu baru salju. Tuhan Yesus di sini lahirnya, di Bethlehem di Palestina. Bahkan di kota Yerusalem pun enggak ada salju. Jadi yang mengatakan itu ada salju tuh enggak ada. Bahkan ya saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang udah pernah ke Israel, saya nggak tahu, mungkin Anda berpikir saya bohong ya. Nggak ada salju di sana, saya udah langsung ke sana. 25, saya berangkat itu mulai tanggal 20 Desember sampai saya 15 hari di Israel. Nggak ada salju di sana. Makanya saya juga bingung, bagaimana orang-orang yang mengatakan bahwa di Bethlehem itu ada salju. Dan lupa posisi geografis kelahiran Yesus itu bukan di tempat yang bersalju. Ya, nih kita lihat ya. Tempat kelahiran Yesus. Nih. Ini saya ambil dari tulisannya Burita Wahyu tentang Natal bersalju. Ini saya dukung dengan literatur ya. Nih. Mitos anti Natal, orang yang anti Natal berkata Bethlehem bersalju. Dikatakan di sini begini. Para penentang Natal menertawakan karena nggak mungkin Yesus lahir 25 Desember. Karena waktu itu para gembala menggembalakan domba pada malam hari. Di wilayah Israel, demikian argumentasi mereka, domba-domba umumnya paling lambat harus dimasukkan ke dalam kandangnya pada waktu turun hujan pertama dalam kalender Yahudi pada bulan Marheswan, ya, atau awal Kislev. Nah, menurut Talmud, ada dua jenis binatang yang digembalakan, yaitu ternak piaraan khusus, dan juga yang kedua, Eluhen Midbariot, atau ternak yang digembalakan di padang. Nah, ini dibagi dua. Ada ternak digembalakan pada padang waktu Paskah, yaitu siang dan malam, yang dimasukkan ke kandang pertama. Dan yang kedua itu, menurut rumput di padang tidak masuk area yang ditentukan. Nah, catatan Lukas, ingat Lukas 2 ayat 8, itu merujuk kepada domba-domba khusus untuk upacara korban yang digembalakan di padang tertutup. Dan domba-domba tersebut dilepaskan di sana, baik pada musim panas maupun musim hujan. Faktanya, Bait Suci selalu mempunyai persediaan domba-domba sepanjang tahun, karena tidak ada upacara Yahudi tanpa kurban binatang. Dalam lingkaran tahun liturgis Yahudi, perayaan jatuh 25 Kislev hingga 2 Tevet itu adalah perayaan Hanukkah. Nah, hari raya penasbihan Bait Suci itu ditetapkan untuk memperingati kemenangan Yehuda Makabe di dalam kitab Makabe. Ini pada tahun sekian. Nah, ciri khas perayaan ini adalah lampu-lampu terang. Ya, sampai bertepatan pada tanggal 25/9 Mesir Kia. Selain itu, nah ini yang saya katakan Hermon tadi, saya melihat salju itu di Hermon. Nah, ini ternyata didukung oleh literasinya Bu Rita Wahyu. Dia katakan apa? Kita juga harus melihat geografis Israel secara keseluruhan. Hanya di wilayah Israel utara, kan tadi saya bilang utara, Bethlehem itu selatan. Hanya di Israel utara biasanya salju turun dari Gunung Hermon. Makanya dari Galilea, kalau kalian pernah ke Israel di di Danau Galilea, di Laut Galilea, kalian bisa melihat Gunung Hermon itu putih kalau di bulan Desember. Tetapi di Galileanya sendiri tidak ada salju. Sedangkan di Bethlehem Efrata, tempat malaikat itu bertemu dengan gembala, bukan wilayah turunnya salju. Wilayah Israel Selatan terdiri dari gurun. Karena itu bulan Desember suhu Bethlehem hanya sekitar 57 sampai 42 Fahrenheit atau 13,5 sampai 5,5 derajat Celcius. Ya, karena itu tidak ada salju di Bethlehem kecuali pada saat-saat tertentu, itu pun tipis kalau ada kiriman dari utara kalau anginnya itu kencang. Gitu ya. Jadi yang mengatakan di sana salju itu enggak ada, karena saya udah ke sana. Enggak ada salju di Bethlehem. Oke. Gitu. Soalnya dulu kepikiran, sampai sekarang kepikiran. Makanya pas scroll TikTok pengen banget bertanya, akhirnya ada jawabannya. Iya. Jadi memang nggak ada salju di sana. Karena yang salju itu dari Gunung Hermon ke sana, ke atas tuh. Di zamannya Tuhan itu tuh nggak ada. Karena ingat, kamu belajar dari orang barat sih. Kamu belajarnya harus dari timur agar bisa. Ya? Siap. Makasih. Oke, Tuhan berkati ya. Amin, amin. Ya, jadi nggak ada tuh salju-salju di Bethlehem tuh. Ya, salah itu. Ya, kalau kalian udah pernah ke sana, bolehlah kalian rasain sendiri. Nanti kalian buktikan saya bohong atau enggak. Perginya pada bulan Desember. Saya waktu itu kebetulan bulan lalu, bulan 12 kemarin saya pergi ke sana. Tak ada salju. Gitu.
Gitu ya. Jadi tidak ada salju. Kita naikin lagi ya teman-teman ya. Sabar ya satu-satu. Tanana. Ini siapa nih? Sabdi. Silakan Sabdi, selamat siang brother. Om, Ya, silakan. Mau tanya apa bro? iya kak, Kamu dari iman apa? saya juga dari Kristen kak. Silakan mau tanya apa? Kamu mau tanya apa? Hah? Halo? Halo, halo kak. Iya, kamu mau tanya apa? Saya mau bertanya tentang Allah Tritunggal itu kak. Apa yang mau ditanya tentang Tritunggal? Bukannya saya tidak percaya tentang Allah Tritunggal itu kak, tapi saya masih bingung dengan peristiwa setelah pembaptisan Tuhan Yesus itu, yang dimana? Tadi kamu nyimak nggak penjelasan saya tentang Tritunggal? Iya, saya nyimak kak. Cuman, maaf kak ya, ada motor yang lewatin. Saya nyimak sih kak. Cuman saya masih bingung dengan pas setelah pembaptisan Tuhan Yesus itu, yang dimana pada saat itu kan bersamaan yang Yesusnya yang telah dibaptis dengan suara dari surga dan burung merpati putih itu yang bersamaan muncul. Justru penjelasan Tritunggal saya tadi itu nggak bertentangan dengan peristiwa pembaptisan itu. Karena saya nggak mengatakan Yesus adalah Bapa sendiri dan Roh Kudus sendiri. Makanya kita percaya ada 3 realita, 3 penyataan Allah di dalam satu hakikat. Yesus kan firman-Nya Bapa. Nah, ketika Yesus menjadi manusia yang adalah firman-Nya Bapa, dia dibaptis, maka Bapa bersuara dari langit dan rohnya Bapa itu ada dengan burung merpati itu. Jadi ketika Yesus itu firman Allah, ketika firman Allah yang menjadi manusia ini dibaptis, Bapa ini bersuara dari sorga dan rohnya Bapa ini hinggap di atas Kristus melalui burung merpati. Jadi itu tidak bertentangan. Gitu. Ya, Kalau tadi baik, Pak. benar, harusnya tidak bertentangan. Justru itu akan bertentangan kalau Tritunggal itu dipahami dengan paham sabelian atau modalisme. Begitu. Ya? Ya, terima kasih. Oke, ya Tuhan berkati ya. Kita lanjut ya. Bapa di sana adalah Allah yang Maha Kuasa, Sang Bapa. Ingat ya, itu bukan Allahnya Islam. Beda. Oke, jangan sama-samakan. Berbeda. Silakan Iskia. Halo Kak, siang. Ya, siang, silakan. Mau tanya apa? Aku mau tanya Kak, apa sih bedanya Katolik sama Protestan? Karena kebetulan aku dekat sama orang dari Toraja, karena dia agama Kristen. Cuman aku belum tahu dia Protestan atau Katolik. Ya, apa bedanya Katolik dengan Protestan? Kalau Katolik itu perbedaannya ada di dasar imannya ya. Kalau Katolik itu Katolik itu dasar imannya ada 3. Ada kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Kalau Protestan itu sola scriptura, hanya kitab suci. Tapi apakah Tuhannya orang Katolik dengan orang Kristen sama? Sama. Apakah Tuhannya satu? Satu. Apakah menyembah Allah yang sama? Sama. Apakah percaya hanya di dalam Yesus ada keselamatan? Sama. Gitu. Jadi mau orang Protestan Katolik, bagi saya itu tidak masalah. Karena Tuhan yang mereka hadapi itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang menyelamatkan, yang diakui sebagai satu-satunya. Di dalam kebagaimanaan Allah yang Tritunggal itu juga sama. Gitu. Jadi tidak perlu pusing tentang itu. Ya. Kalau misalkan cara beribadahnya itu apa sama, apa berbeda ya Kak? Maaf, aku nggak tahu. Tapi memang Berbeda. kemarin berbeda. Berbeda. Jadi kalau di Katolik itu mereka punya liturgi mereka beda dengan liturgi orang Protestan. Ya, jadi cara beribadahnya memang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Gitu. Apakah ada hukum tentang pernikahan antara Protestan dan Katolik Kak? Apa dilarang, apa memang diperbolehkan?
Secara iman Kristiani, karena prinsipnya itu kan Allahnya sama dan satu. Itu tidak ada pertentangannya. Cuma kalau secara administrasi gerejawi, itu pasti ada aturannya. Saya nggak tahu Katolik bagaimana, tapi kalau saya di gereja Protestan itu, biasanya salah satu pasangannya harus memutuskan untuk ikut siapa. Jadi nggak boleh berbeda gereja, agar satu di dalam wadah gerejawi gitu loh. Dinaungi oleh satu ibadah gerejawi. Gitu. Jadi nggak dipusingkan soal itu. Oh, makasih Kak, tapi ada satu lagi. Saya Muslim sebelumnya karena memang dekat dengan orang Toraja. Karena penasaran banget gimana sih cara dia beribadah, dan aku memahami bahwa Allah Tritunggal itu yang dimaksud Yesus itu kan firman Allah. Nah, Roh Kudus itu kan berarti roh itu kayak rohnya si Allah. si Tuhan Yesus gitu, benar kan? Nah, bagaimana sih Kak kalau misalkan di agama Protestan itu benar gak sih katanya tidak bisa merebut dari Tuhannya, jadi dia boleh mencintai aku tapi dia tuh nggak mau membawa aku, padahal aku ya sebagai diriku sendiri itu bahkan aku ingin tahu lebih dalam tentang dia. Enggak, itu Memang nggak salah. boleh apa gimana ya Kak? Kalau dia mengatakan Kak, dia tidak bisa merebutmu dari Tuhanmu, itu pandangan dunia. Tuhan kami itu mau, bahkan kami ini menginjili kalian agar kalian percaya. Misalnya nih, Tuhan itu sebenarnya mau pacarmu itu menginjili kamu agar kamu percaya kepada Yesus, agar jiwamu diselamatkan. Jadi nggak ada istilah kamu itu nanti direbut dari Tuhanmu, enggak. Karena Tuhan yang satu-satunya penguasa sorga dan bumi menurut Matius 28 ayat 17, 18, 19 itu hanya Yesus Kristus. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain di luar Kristus, itu bukan Tuhan yang sejati menurut Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau kamu mau belajar lebih dalam tentang iman Kristen, itu bagus. Karena begini, Mukia, dalam iman kami, hidupmu itu bukan tentang di dunia ini untuk menjangkau pernikahanmu, bukan. Tapi hidupmu itu adalah nanti di dalam kekekalan. Tujuan semua orang itu bukan untuk mati. Saya mati, kamu mati, itu karena dosa. Nah, apakah kita hanya untuk mati? Bukan. Tujuan kita adalah memperoleh hidup yang kekal di mana tidak ada penderitaan, ratap tangis. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh itu? Melalui Yesus yang telah mengalahkan kematian itu. Satu-satunya orang, satu-satunya pribadi di dunia ini, manusia yang pernah ada di dunia ini, yang telah mengalahkan kematian, yang telah bangkit dari kematian, itu hanya Yesus. Jadi kalau pacar kamu bilang, saya takut merebut kamu dari Tuhanmu, itu bukan Kristen itu bukan pandangan Kristen. Justru sebenarnya dia itu kan dikatakan satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Justru sebenarnya kalau pacarmu itu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, dia itu akan menginjili kamu, bukan memaksa kamu loh ya, beda. Iya, Memaksa. jadi kemarin juga sempat mengajak aku ke gereja dan aku mau karena ya menurutku aku ingin tahu seberapa erat hubungan kamu dengan Tuhanmu, dan Ya. aku juga pernah masuk Kak ke gereja itu, tapi memang entah apa kendalanya, dia tuh kayak bilang kalau di suku orang Toraja memang adat istiadatnya kan agak keras ya. Apa itu adatnya itu termasuk dari Kristen Protestannya apa memang Bukan. adat suku tersebut? Itu adat suku itu. Bukan Oh iya. iman kami, itu beda. Jadi kalau kamu memang kalau dia memang orang yang sungguh-sungguh percaya, dia akan menginjili kamu untuk menyelamatkan jiwamu. Kalau dia memang sungguh-sungguh mencintai kamu, dia pasti memberitakan Yesus sama kamu. Karena dia nggak hanya peduli tentang hubunganmu di dunia, tapi dia peduli tentang keselamatan jiwamu. Dan kalau dia orang Kristen yang sejati, dia pasti tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan jiwa selain daripada Yesus yang telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Ya, jadi kalau misalnya saya yang adalah pacarmu, saya akan ajak kamu untuk mengenal Yesus lebih dalam. Saya tidak akan paksa kamu, tapi saya akan beritahu kamu mengapa kamu harus memilih Yesus. Yang dengan demikian ketika kamu memutuskan percaya kepada Yesus, saya akan menikahi kamu. Agar di dalam pernikahan ini, nama Allah yang kudus, Tritunggal yang kudus itu memberkati pernikahan ini. Karena tujuan pernikahan itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan di dalam sejak semula adalah untuk memenuhi seluruh bumi ini.
memenuhi semuanya. Makanya Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28 berkata, beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Jadi pernikahan itu bukan sekedar kawin mengawin beranak pinak, bukan. Pernikahan itu adalah cara kita untuk memuliakan Allah. Gitu. Menjadi keluarga kecil, mandat-mandat kecil di dalam kerajaan Allah. Itu tujuan pernikahan itu. Jadi saran saya buat kamu, Kristen itu tidak akan pernah memaksa kamu percaya dia atau enggak. Karena untuk mengikuti Yesus kami tidak tawarkan yang enak-enak. Untuk ikut Yesus, Yesus berkata pikul salibmu. Artinya apa? Ikut Yesus itu adalah rela hidup dalam penderitaan untuk membuang semua dosa-dosa dan kesalahan kita dan hidup di dalam kemauannya. Ya, jadi saran saya sama kamu pelajari lebih dalam, kamu pelajari lebih deep tentang iman Kristen. Masalah kamu pada akhirnya percaya atau enggak, itu ada di dalam keputusan tanganmu. Kamu akan melihat sendiri bagaimana pengajaran kekristenan. Tapi saran saya kamu harus belajar kepada orang yang tepat. Jangan belajar kepada orang yang tidak mengerti iman Kristen. Gitu. Iya, Karena karena kemarin itu aku bingungnya cuman karena ini memang dari ajaran Kristen Protestannya yang seperti itu, apa memang dari adat bukan. istiadat Toraja Sulawesinya. Jadi Itu adat kan dari mereka. adat suku Toraja gitu kan. Iya, itu adat mereka. Nggak ada di Alkitab begitu tuh. Ngambil dia dari Tuhan itu nggak ada. Oh. Justru kami diajarkan ya untuk membawa jiwa kepada Tuhan agar dia diselamatkan. Bukan karena Tuhan butuh kita loh, tapi karena dia mengasihi kita, maka dia nggak mau kita terhilang. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Jadi bukan karena egonya dia itu pengen orang percaya sama dia, bukan, tapi karena kasihnya orang itu percaya sama dia agar di dalam kepercayaan orang itu kepada dia, agar di dalam iman orang itu kepada Yesus, dia beroleh keselamatan. Itu doang. Gitu ya, jadi kamu semangat, Iya, Kak. tetap berdoa. Iya. Memang kemarin sempat putus asa sih, kok aku dikecewain sama salah satu dari anak Tuhannya, padahal aku udah sesemangat itu kemarin kayak gitu. Nggak boleh. Kamu udah putus atau masih lanjut? Aku sekarang agak putus sih Kak, agak renggang karena memang posisinya kemarin aku habis ke gereja di Taiwan, ke gereja Taiwan Protestan. Itu aku ngikut berdoa kan di belakang dia. Terus dia bilang, dari keluargaku itu memang keras. Aku tanya, dia itu dari orang Toraja katanya. Memang suku adatnya itu kan keras gitu ya. Jadi aku bingungnya itu apa suku yang dia maksud itu agama yang dia anut Protestannya atau memang dari sukunya sendiri, dari Torajanya sendiri kayak gitu Kak. Makanya Itu kayaknya aku dari sempat suku ngeliat Toraja. kakak juga, ngeliat viti-viti kakak kan tentang Allah sama firman Yesus sama Roh Kudus. Jadi aku tuh sempat memahami semua sih Kak. Ini tuh cukup berisik di kepala aku selama 2 bulan. Makanya aku stres. Tapi Kunci makasih kamu, ya. coba deh begini, coba deh percaya sama saya. Ya, semua kembali ada di tangan kamu. Tapi coba begini, kamu kan lagi bergumul nih, kamu punya masalah, kamu lagi stres dan lain sebagainya. Coba kamu nanti malam, kamu berdoa. Kamu berdoanya itu kepada Yesus. Kamu bilang begini sama dia. Jikalau engkau adalah Allah yang benar, Yesus Kristus, tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku. Kita bukan mencobai dia, tapi agar di dalam maksudnya, dia bisa membuktikan kemuliaannya buat kamu, untuk kamu diselamatkan. Jadi saran saya, kalau kamu mau dan kalau berkenan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kamu malam ini, kamu benar-benar datang dengan hati yang tulus, bukan karena motivasi yang aneh-aneh. Dengan ketulusan hati, kamu mengerti kamu siapa, kamu mengerti kamu orang berdosa, kamu paham kamu orang yang bukan layak sebenarnya di hadapan kekudusan Allah. Tapi coba kamu rendahkan dirimu, kamu dengan tulus, kamu berdoa kepada Yesus Kristus. Dan sampaikan semua apa yang ada di dalam hatimu, masalah-masalah kamu. Di dalam nama Yesus. Coba kamu berdoa kepada dia. Dan lihat ke depan apa yang terjadi sama kamu. Itu saran saya. Tapi Kak, Kamu, aku mau bilang sebelum aku putus sama pacarku itu ya agak renggang itu, aku sempat bermimpi itu ada patung Yesus yang di Toraja. Itu datang di mimpiku jam 3 pagi dan aku kebangun. Terus aku tuh inget, ya ampun cowokku udah nggak ada. Aku mau ngadu ke siapa? Sedih tau Kak. Serius. ya makanya saya bilang gini loh. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil untuk membawa orang laki-laki yang percaya buat kamu.
Masalahnya itu kamunya percaya nggak? Makanya saya bilang kamu berdoa dulu sama Yesus, sama Tuhan Yesus. Dengan hati yang tulus ya, bukan dengan hati yang munafik. Hati yang merendahkan diri yang memang apa adanya. Jangan tutup-tutupi apapun. Akui semua di hadapan Yesus Kristus itu. Nah, ungkapkan semua masalahmu. Tuhan, saya butuh pasangan. Tuhan, saya butuh ini dan lain sebagainya. Nanti Tuhan sendiri yang akan bawa itu sama kamu. Kalau kamu datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan tunjukkan siapa yang akan bersama kamu. Lebih dari apa yang kamu harapkan. Ini bukan kemakmuran ya maksud saya. Tapi ini sebagai bentuk dari apa yang Tuhan garansi buat hidup kamu untuk keselamatan jiwamu selama di dunia ini. Gitu. Jadi saran saya begitu, kamu doa sama yang namanya Yesus Kristus itu, kamu sampaikan semua masalahmu. Semua yang kamu yang unek-unek kamu lah pokoknya. Tapi yang penting itu dengan ketulusan hati. Jangan munafik atau diingin-ingin yang gimana-gimana gitu, enggak. Dengan ketulusan hati apa adanya aja di hadapannya. Karena dia itu adalah Allah yang bermurah hati. Sangat bermurah hati. Makanya para rasul itu rela mati demi dia. Karena para rasul menyaksikan betapa murah hatinya Yesus Kristus. Para rasul melihat betapa hebatnya Yesus Kristus. Betapa besar, betapa agungnya. Betapa Yesus Kristus itu rela menderita demi kami. Dia rela mati demi kami. Bahkan dia bangkit menjadi pemenang demi kami. Dia rela yang adalah Allah yang maha tinggi, firman Allah yang maha tinggi. Dia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia. Kalau bukan karena itu, nggak mungkin para rasul rela mati demi dia. Kalau itu kebohongan, nggak mungkin 12 orang rela mati demi dia. Tapi karena itu benar nyata, itu dirasakan, itu dilihat oleh mata dan kepala mereka sendiri. Mereka rela mati di salib terbalik. Mereka rela mati digoreng, mati direbus, mati dimakan singa, dianiaya, dan segala macam. Karena mereka melihat, tidak ada yang seperti Yesus Kristus di semesta ini dalam sepanjang hidup mereka. Nah, kamu buktikan itu dengan doamu kepada dia. Begitu. Ya, Kak. Aku cukup pengen mengenal lebih dalam, tapi karena dipatahkan salah satu umatnya, aku jadi kayak ini mau kemana arahnya kayak gitu. Ya, jangan fokus ke orang, jangan fokus ke umatnya, fokus ke Tuhannya, jangan ke umatnya. Umatnya bisa mengecewakan. Banyak orang mengaku Kristen tapi mengecewakan. Makanya saya bilang kamu coba dulu untuk bisa fokus sama Tuhan. Nanti segala sesuatunya baru Tuhan akan tunjukkan itu sama kamu. Ya, di dalam hatimu kamulah yang merasakan itu ya. Ajakan saya, kamu yang tahu dan lain sebagainya. Oke? Yang penting jangan bohongi diri kamu sendiri, itu aja. Ya. Semangat ya, kamu ya. Ya. Makasih ya. Ya, Tuhan berkati ya, Kia ya. Kalau ada apa-apa tanya saya aja nggak apa-apa. Iya, aku sering lihat tweet Kakak. Oke, sip. Ya, nanti chat aja, nanti saya bantu jawab. Cuma saya nggak janji bisa jawab semua. Soalnya chat yang masuk ke saya itu banyak. Ribuan, teman-teman. Silakan Doli. Halo Doli. Halo Kak. Iya, silakan mau tanya apa kamu? Kak mau nanya ini, kalau misalnya dalam hal berpacaran, nah yang benar itu hatinya bagaimana? Setengah 50% untuk Tuhan atau 50% lagi untuk ke pacar gitu Kak? Sepenuhnya buat Tuhan. Kalau hatimu sepenuhnya buat Tuhan, maka kamu akan mencintai pacarmu dengan benar. Bukan mencintai karena nafsu, bukan karena mencintai karena dosa, bukan mencintai karena yang lain-lain. Tapi mencintainya karena Tuhan. Jadi nggak ada, kasih itu dibagi-bagi itu nggak ada. Kasih itu sepenuhnya kepada Allah. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu pasti mengasihi sesamamu manusia, apalagi pacarmu. Tapi di dalam kasih yang benar, bukan kasih yang terselubung di dalam dosa, hawa nafsu, kedagingan, bukan. Jadi tidak ada, dibagi-bagi itu tidak ada. Sepenuhnya bagi Allah. Karena kalau kamu mencintai Allah, kamu akan mengikuti perintah Allah dan memperlakukan pacarmu sebagaimana perintah-perintah Tuhan. Kasihmu kepada pacarmu, kalau kamu mengasihi Allah, kamu pasti mengasihi pacarmu dengan tulus, bukan karena ada maunya aja. Kalau pacarmu sedang susah, senang, kamu ada di sana bersama dia, karena kamu mengasihi Allah sepenuhnya. Karena kamu melihat Allah ada di dalam pacarmu, maka kamu mengasihi dia dengan sepenuh hatimu. Jadi nggak ada kasih itu 50% kepada Tuhan. Kalau 50% sama Tuhan, 50% sama pacarmu, berarti pacarmu sama dengan Tuhanmu. Tidak, sepenuhnya buat Allah. Dan bukti bahwa cintamu sepenuhnya dengan Allah. Kamu mencintai sesamamu.
apalagi pacarmu. Makanya hukum yang teragung dari Tuhan kita Yesus Kristus itu apa? Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu pasti mengasihi sesamamu. Apalagi pacarmu, apalagi ibumu, apalagi saudaramu. Tapi terlebih-lebih lagi, kasihilah musuhmu. Tuhan Yesus mengajarkan itu, kasih Allah dengan segenap hatimu, akal budimu, tenagamu, baru kasih sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan tidak hanya itu, kasihi juga musuhmu. Jadi kasihi dulu Allah. Orang sekarang mencintai pacarnya tapi tidak mencintai Tuhan. Itu cinta nafsu. Itu cinta dosa. Enggak ada orang mencintai manusia dengan tulus kalau dia tidak mencintai Tuhan. Itu enggak ada. Cintai dulu Tuhan sepenuhnya, baru ada cinta yang tulus kepada manusia. Kalau kamu mengaku kamu mencintai manusia, tapi kamu tidak mencintai Allah, itu cinta nafsu, cinta daging, cinta dosa. Itu ya. Jadi kamu harus kasih Allah dulu. Oke? Satu pertanyaan lagi boleh nggak, Kak? Ya, silakan. Apa itu? Kak, gini, kan aku itu sering banget gitu kan, kayak misalnya nih banding-bandingin hidup orang lain dengan hidupku gitu kan, Kak. Nah, terutama dalam hal keluarga gitu kan. Jadi apa sih yang bisa membuat gitu kayak membangkitkan semangat yang kita punya gitu, Kak? Yang misalnya kayak memang diri kita sendiri tuh udah memang lebih berharga gitu. Kita lebih berharga, gak usah bandingin hidup kita dengan orang lain. Itu sering banget yang kayak aku iriin sama orang lain gitu. Kayak misalnya si ini punya keluarga yang ini, si ini kalau aku tidak seperti itu sih. Ya. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Orang yang suka membanding-bandingkan dirinya adalah orang-orang bodoh. Orang yang membanding-bandingkan dirinya adalah orang-orang yang tak mengerti betapa berharganya dia di hadapan Allah dan betapa mulianya kasih Tuhan di dalam dia. Orang yang membandingkan dirinya adalah orang yang tak bersyukur. Kita diselamatkan saja oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu sudah cukup buat kita untuk tidak membandingkan hidup kita dengan siapapun. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Kalau kamu ingin mendapat lebih, maka taburlah lebih. Kalau kamu mau memperoleh yang lebih, bekerja keraslah lebih. Tidak ada orang yang bisa makan dengan enak kalau dia tidak bekerja dengan lebih, selain daripada alternatif dari dosa. Harus bekerja lebih untuk mendapatkan yang lebih. Jangan berharap yang lebih kalau pekerjaan kita kurang. Jadi kalau kamu membandingkan hidupmu, kamu mengukur dirimu dengan ukuran dirimu terhadap dirimu, itu salah. Apalagi kamu lakukan kepada orang lain. Kalau kamu membanding-bandingkan hidupmu, kapan matamu akan terbuka tentang kasih Tuhan dalam hidupmu sejauh ini? Tuhan menyertai kamu. Kamu bisa nggak sadar apa yang Tuhan lakukan buat kamu kalau kamu selalu membandingkan dirimu dan hidupmu? Kenapa ya dia begini ya? Kenapa dia ya mobilnya merek ini? Kenapa dia ya begini? Tapi kamu tetap aja membandingkan dirimu. Yang datang aja keluh kesah. Apakah ada syukur dari rasa itu? Enggak ada. Tapi kalau kamu mau mempunyai apa yang mereka punya, sebaliknya kamu bekerja keraslah mendapatkan hal itu. Bekerja lebih giat, bekerja lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan untuk bisa mendapatkan itu. Jadi tidak ada alasan bagi manusia ini untuk membandingkan dirinya sendiri. Semua mendapat 1 dinar. Tapi what you do, itu yang akan kamu peroleh. Ingat prinsipnya. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ya? Tapi masalahnya, apakah kita melibatkan Tuhan atau enggak? Ada kok orang jadi kaya, tapi itu dari iblis. Ada. Kamu nggak perlu iri dengan orang seperti itu. Ada orang duitnya banyak, hartanya banyak, tapi dia tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kamu nggak perlu iri dengan orang seperti itu. Dengan bangganya dia mempromosikan dosa. Dengan bangganya dia mempromosikan kesalahan. Lalu tuh meskipun dia punya harta kekayaan yang berlimpah ruah, itu tidak berguna. Jadi jangan pernah bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Sebaliknya, peganglah ketetapan Tuhan dengan setia dan tuluslah di dalam, lalu berbuahlah di dalam itu. Baru itu pride orang percaya. Di dalam siapa? Dalam Tuhan dan oleh karena kasih Tuhan. Ya? Jadi nggak boleh bandingin diri. Oke, Oke? Kak, terima kasih ya, Kak. Ya, Tuhan berkati ya. Iya, Kak. Silakan iblis kecil.
Oh, ada pula iblis Iya. kedua. Permisi mau nanya dong Kak mengenai angka 40 nih dalam Alkitab. Ya. Yesus berpuasa di padang gurun kan 40 hari 40 malam. Terus Ya. jarak kebangkitan Yesus pun dia 40 hari. Musa membawa bangsa Israel itu ke tanah Kanaan itu berdurasi 40 tahun. Ada apa nih dengan angka 40? 40 itu adalah angka pemurnian dan pengujian. Misalnya bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Mereka dimurnikan dan diuji. Kan semua keturunan pertama ketika mereka dari Mesir itu kan udah mati semua tuh. Maka yang masuk ke tanah Kanaan itu generasi baru. Makanya dituliskan kitab lagi, diumumkan lagi tuh. Makanya ada kitab ulangan, bilangan. Itu kan karena diulang lagi untuk generasi yang baru ini selama 40 tahun itu. Nah, ketika udah bersih baru masuk tanah Kanaan. Nah, Tuhan Yesus air bah itu 40 hari, 40 malam. Nah, air bah itu tujuannya apa sih? Memurnikan bumi dari kaum Nefilim yang adalah orang-orang yang begitu jahat dan berdosa. Maka Tuhan memurnikan bumi ini agar dia murni itu selama 40 hujan 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari apa? Itu membuktikan bahwa dia murni dari dosa. Begitu. Makanya dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan Tuhan Yesus tidak takluk kepada dosa. Ya, karena dia tidak punya dosa. Tuhan Yesus tidak punya dosa. Lalu kemudian Tuhan Yesus itu bangkit selama sebelum naik ke surga 40 hari 40 malam. Itu tandanya apa? Bahwa Tuhan Yesus itu murni benar-benar hidup kembali. Dia benar-benar hidup kembali. Gitu. Bukan hidup suri begitu. Kalau ada mati suri, izinkan saya menggunakan istilah hidup suri. Ya. Nah, jadi 40 itu adalah angka pemurnian. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Tuhan. Thank you ya, iblis ya. Namamu jangan iblis, nanti kau benar jadi iblis. Oke, thank you ya. Iblis ada bertanya 40 hari ya. Saya ngeri, apakah dia ini iblis yang mencobai Tuhan Yesus ketika berpuasa ya, selama 40 hari ya. Saya ragu ya, apakah mungkin dia adalah bagian dari iblis itu? Bercanda ya, bercanda teman-teman. Silakan Raymond. Selamat siang, Saudara Ya. Edi Myron. Silakan Pak, mau tanya apa? Ya, saya mau tanya, beberapa hari yang lalu saya baca tapi saya tidak terlalu mengerti tentang penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, penunggang kuda hitam, dan penunggang kuda warna hijau kuning yang ada di Wahyu. Bisa Saudara jelaskan, Saudara Edi? Penunggang kuda itu adalah simbol-simbol ya. Kita lihat ya. Dalam kuda putih. Di dalam Wahyu ya. Kuda putih ya dalam Wahyu 6 ya, ayat 2. Ya, dalam Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat ya, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan mahkota, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, kuda putih ini adalah simbol orang-orang saleh. Simbol seseorang yang begitu baik, yang begitu benar, yang begitu kudus. Nah, Bapak Gereja Irenaios, murid dari Polikarpus, murid dari Yohanes, itu menafsirkan pada abad kedua bahwa penunggang kuda putih itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya, jadi kuda putih itu adalah simbol kekudusan yang datang dari tokoh saleh yang adalah Kristus itu sendiri. Nah, kemudian kuda merah padam Wahyu 6 ayat 4. Ya. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, penunggang kuda merah ini sering ditafsirkan sebagai peperangan ya. Jadi makanya ada dikatakan pedang saling membunuh ya. Jadi penunggang kuda merah itu adalah simbol peperangan.
yang ada. Makanya di zaman setelah Yesus tuh kan ada peperangan tuh, penganiayaan kepada orang Kristen, umat kudus milik Allah. Mereka dianiaya, gereja mula-mula dikejar kemana-kemari. Itu simbol peperangan. Lalu kuda hitam, Wahyu ayat 6-nya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menunggangi memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mana ini? Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, kuda hitam ini merujuk kepada apa? Wabah kemiskinan dan penderitaan. Makanya nggak heran di gereja mula-mula itu banyak orang kemiskinan, lalu kelaparan sampai abad pertengahan melanda seluruh dunia. Ya, nah itu adalah wabah kemiskinan ya. Nah, lalu hijau kuning ayat 8-nya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberi kuasa atau 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Ya. Nah, ini hijau kuning ini selalu merujuk kepada kerajaan maut dalam pengertian di ayat ininya. Dan kepada mereka diberi kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, sampar, dan dengan binatang buas yang ada di bumi. Jadi merujuk kepada penyakit-penyakit yang ada pada masa itu sampai sekarang. Jadi tahapannya Kristus yang menyatakan dirinya sebagai yang kudus, lalu kemudian ada peperangan setelah itu, ya, di mana gereja dianiaya, baru ada kemiskinan di mana-mana, baru setelah itu ada sakit penyakit yang ditemukan di mana-mana, kelaparan, sakit sampar, dan lain sebagainya. Demikian untuk 4 penunggang kuda, lambang di kitab Wahyu. Ya. Oke, terima kasih Mas Ilya untuk penjelasannya. Thank you ya. Oke, sama-sama. Ya. Silakan Sharon. Kak, saya tuh lagi mau tanya. Jadi ceritanya saya tuh akhir-akhir ini lagi tertarik banget belajar soal fathering. Apa itu? Intinya sih bapak rohani gitu ya, Kak. Oh ya, fathering. Saya lagi lumayan tertarik sama fathering ini. Saya cuman tuh saya tuh jarang banget ngelihat, entah saya juga yang kurang baca Alkitab atau gimana, tapi saya tuh nggak pernah ngelihat Tuhan itu dibapai, Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus ada bapak rohani gak sih, Kak? Enggak. Ya. Tuhan Yesus itu punya bapaknya sendiri, yaitu Sang Bapa. Malah dia yang membapai, makanya dia disebut Rabi. Makanya dia punya 12 murid yang dia bapai. Dia tidak punya bapa. Wong anak-anak aja dia ketika dia umur 12 tahun aja dia ngajarin ahli Taurat di bait suci. Makanya orang ahli Taurat tuh bingung, kok anak ini cerdas banget? Kok bisa dia punya pikiran seperti itu gitu. Karena dia datang dari yang ilahi itu sendiri. Dia firman itu, hikmat sang hokmah itu sendiri, sang logos itu sendiri. Dia tidak perlu dibapai. Gitu. Malah dia membapai. Ya. Tapi menurut Kak Elia sebenarnya kita sebagai manusia tuh seberapa penting sih buat dibapai? Oh, penting. Kita itu harus memposisikan diri sebagai murid yang mau dimuridkan. Para murid Kristus itu dimuridkan oleh Kristus, artinya dalam pengertian mereka mau dibapai untuk dibimbing menjadi lebih baik. Kita pun harus mau dibapai. Saya dibapai, bapak rohani saya banyak. Ya, contohnya Pak Stephen Tong. Itu bapak rohani saya. Abuna dari Koptik. Saya punya. Yang dari karismatik juga ada Pastor Tommy, butik karakter saya. Jadi bapak rohani saya ini mengontrol saya untuk tetap, Pastor Cipto juga ya. Jadi untuk tetap mengontrol saya ini untuk apa ya? Untuk untuk tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan. Karena saya kan masih muda ya. Jadi banyak hal yang potensial bisa saya lakukan tapi bisa mengarah kepada dosa. Gitu. Nah, mereka ini menjaga saya, memberi nasihat, memuridkan saya. Karakter itu begini loh. Nah, gitu. Jadi banyak hal-hal masukan dari mereka yang harus saya terima untuk membentuk pribadi dan karakter saya menjadi lebih baik. Jadi pembapaan itu penting. Karena apa? Orang yang membapai kita adalah orang-orang yang sudah melalui apa yang akan kita lalui.
Hidup yang telah mereka lalui itu akan kita lalui. Nah, mereka ini menolong kita, memberi saran, nasihat, teguran, dan hajaran agar kita bisa lebih mengantisipasi apa yang mereka telah lalui. Dan tentunya tujuannya itu semua adalah untuk perkenanan kita di hadapan Allah dengan tunduk dan mau mengikuti perintah Kristus kalau kita mengasihi Dia. Jadi memang kita harus mau dibapai. Pemuridan itu penting. Terus kapan momen sebenarnya kayak kita tuh layak buat udah jadi bapak rohani buat anak-anak generasi di bawah kita itu sebenarnya ada gak sih kayak apa ya, batasan-batasan baru ya nih kamu baru layak gitunya itu ada gak sih Kak sebenarnya? Sebenarnya kedewasaan itu tidak diukur dari usia ya. Karena semua orang pengalaman hidupnya pasti berbeda-beda. Indikator yang pasti itu adalah kitab suci. Lihat dia itu membapai sesuai nggak sih dengan prinsip kitab suci. Makanya kita harus belajar Alkitab. Ada orang mengaku membapai tapi diajarkan yang lain-lain. Misalnya, wow kamu boleh mendapatkan hal-hal seperti ini. Padahal itu tidak berkenan dengan firman Tuhan. Makanya harus hati-hati. Nah kita pun sebagai yang membapai, kita harus belajar firman Tuhan. Orang yang belajar firman Tuhan itu baru boleh membapai. Orang yang tidak belajar firman Tuhan jangan membapai. Harus belajar dulu. Karena apa? Yang benar, prinsip yang benar di hadapan Allah, dia sudah tahu dari kitab suci. Baru dia bisa bagikan kepada orang lain. Itu dulu yang utama. Orang yang membapai adalah orang yang mengerti kitab suci. Yang kedua, orang yang membapai adalah orang yang menghidupi kitab suci. Ya, mengerti kitab suci, menghidupi kitab suci, lalu membagikan. Karena kalau tidak dihidupi, Anda percuma. Gitu. Ya. Oke Kak, thank you banget. God bless you. Oke, thank you ya. God bless you too. Kalian ini nggak akan habis. Saya mau live sampai akhir zaman pun kalian akan tetap naik sampai 100 orang. Saya naikin 1, berkurang naik lagi, jadi nggak bisa semuanya ya. Saya mungkin akhirnya sampai di sini dulu teman-teman, soalnya saya mau makan dulu, saya lapar ya. Jadi kita bertemu kapan ya? Besok saya pergi, saya ada keluar kota, berarti hari Senin. Tanggal berapa sih ini? 2. Wah, saya sudah akan masuk kuliah tanggal. Berarti jadwal live saya akan berkurang teman-teman, karena saya sudah akan masuk kuliah. Saya besok pergi keluar kota, pelayanan, setelah itu balik, langsung kuliah lagi. Nanti live-nya saya akan update. Thank you, God bless you. Jangan lupa banggalah memiliki Kristus, jangan malu pada Kristus, dan hiduplah menurut perkenanan Kristus dan di dalam kasih yang menyala-nyala akan Dia.